Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Enigma CPNS, solusi soal-soal CPNS. Kali ini Enigma CPNS akan membahas FR, File Report Bocoran Soal SKB Keuangan tahun 2020, hari ketiga. Wajib tonton sampai selesai supaya lulus ujian dan jadi PNS, oke? Ini ada FR dari verifikator keuangan. Assalamualaikum, halo teman-teman seperjuangan. Aku mau share FR tadi tes verifikator keuangan di Pemda. Banyak keluar tentang BPK, RPJM, RPJP, pelajari tahap-tahapnya. Penghapusan piutang batasan 10M oleh Menteri Keuangan yang gitu-gitu, 5M oleh Gubernur untuk piutang daerah. Terus APBN itu banyak banget pusing, sekitar 40 soal itu sisanya sifatnya kayak TKP, nyangkut ke integritas ASN, kebijakan ekspansif, kebijakan moneter, sumber pembiayaan itu apa aja, terus dana bagi hasil kalau PBB misalnya dapat 100 miliar untuk ke daerahnya berapa. Sama kalau daerah dapat dana alokasi umumnya 30M, berarti dana alokasi umum yang didapat per bulan berapa? Tinggal dibagi 12. Semangat kalian, semoga mendapat hasil yang terbaik. Kemudian yang terakhirnya, kode etik dan kode perilaku keluar nggak? Tugas ASN adanya, tapi pengalaman aku kalau tentang ASN itu bisa pakai logik. Gak benar-benar terpaku ASN. Kemudian dia mengirim gambar yang kayak gini ya. PG analis hubungan antar hal. Petunjuk B soal terdiri dari 3 bagian, yaitu pernyataan, kata sebab, dan alasan yang disusun berurutan. Pilihlah jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Kalau menjawab A. Kalau B, jika pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab dan akibat. Ini kalau jawabannya B. Kalau jawabannya C, jika pernyataan benar dan alasan salah. Pernyataan yang D, jika pernyataan salah dan alasan benar. Kalau yang E, jika pernyataan dan alasan keduanya salah. Tadi ini juga keluar. Kemudian ada FR lagi, penata keuangan Pemda tanggal 7 September 2020. Itu tadi ya. Kemarinnya lagi hubungan antara pemerintah dan BI. Uang yang dipetakan dihasilkan bank umum apa? Primer, kertas, logam. Ini pilihannya. Yang mengatur tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan keluarga. Pemadam kebakaran bekerja selama 24 jam, 4 orang bekerja selama 8 jam. Berapa orang yang dibutuhkan? Ini kayak soal TIU ya. Ini pakai rumus yang perbandingan terbalik. Harga barang 7.500.000 PPN 10%. Berapakah harga perolehannya? Ini berarti harga barang ini 10% kali 7 juta. Berapa harga perolehannya? Fungsi APBN apa? Anggaran pembelanjaan negara ya. Anggaran perencanaan belanja negara, fungsinya apa? Hak yang diterima oleh negara. Biasanya pajak ya. Kewajiban kan? Kewajiban rakyat itu membayar pajak. Jadi hak negara itu menerima pajak. Kemudian ada tentang moneter, syarat menjadi bendahara kecuali. Undang-undang tentang pengelolaan keuangan negara apa aja? Cari aja ya di internet. Saya tidak dapat undang-undang tentang ASN, jadi ada yang dapat, ada yang enggak ya. Ada tentang jurnal gitu kak, ada lebih ke jurnal kredit.
Kemudian ada FR pengelola keuangan, pokoknya wajib baca Undang-Undang 17 tahun 2003 Keuangan Negara, dasar banget Undang-Undang 1 tahun 2004 Perbendaharaan Negara, penjelasan mekanisme keuangan dan lain-lain. Undang-Undang 12 tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah memuat APBD tentang penyusunan dan pelaporan. Memang harus banyak mempelajari undang-undang ya, terutama ya undang-undang tentang keuangan. Undang-Undang 15 tahun 2004 bahas soal BPK dan banyak sekali soal tentang BPK serta opini audit. Opini audit itu kan WTP, WDP, dan lain-lain ya. Undang-undang yang berkaitan dengan keuangan, baca-bacalah. Investasi jangka panjang, pengertian, contoh, dan jenis permanen, non-permanen. Investasi jangka pendek, tugas dan wewenang, Presiden, Menke, SKPD, Bendahara, PPKD, dan lain-lain yang memiliki peran dalam pengelolaan keuangan pusat daerah. Kas umum negara dan kas umum daerah, pelajari bank sentral dan bank umum, rekening kas umum negara, daerah penyimpanannya di bank seperti apa. Pembangunan nasional sekitar 5 soal. BLU, Badan Layanan Umum, pengertiannya. Soal tentang ASN mendominasi sekitar 40 nomor, integritas, etos, etika, fungsi, banyak soal penerapan juga kayak sikap kita menghadapi masalah atau pelayanan publik. Baca juga Undang-Undang 5 tahun 2014 ASN. Perhitungan pajak untuk bagi hasil kabupaten dan provinsi. Contoh pembayaran PBB sebesar 10M, maka kabupaten mendapatkan berapa dan provinsi mendapatkan berapa. Soal ini sekitar 3 nomor. RPJP, RPJM, dan RKP belajar bagaimana penyusunannya dan hubungannya. Contoh jika RPJP nasional belum disepakati, maka bagaimana dengan RPJM dan RKP. Soal hitungan dan jurnal sama sekali tidak ada. Kalau di aku, tips dari aku banyak baca undang-undang, jangan dihafal tapi dipahami prosedurnya. Jujur aku print out dan tandai satu-satu karena kalau di HP rasanya kurang. Tuh. Dia juga banyak memprint ya undang-undang dan ditandai satu-satu. Ini kalian juga boleh lakukan ini nih supaya mudah menghafal undang-undang. Jangan terlalu stres buat belajar tapi santai dan harus happy juga. Ada playlist di Spotify yang sering aku dengerin saat belajar dan membantu banget, bentuknya instrumen gitu dari Depa PP. Pokoknya dengerin musik ya supaya nggak terlalu stres. Atau bisa juga ngaji ya, sholawatan. Banyakin latihan soal bentuk apapun yang penting masih di bidang keuangan, kerjain soalnya harus cepat. Jadi kalau ada yang kamu nggak tahu langsung skip aja nanti baru balik lagi. Jangan mikir dan terlalu lama di soal yang kamu nggak paham. Utamakan jawab soal yang sudah pasti kamu tahu itu jawabannya benar. Jangan baca-baca dan ganti jawaban kamu. Pokoknya yang udah diisi jangan diganggu gagi. Jadi kalian ngerjain satu soal, kemudian tembak, jawab, dan jangan dibaca-baca ulang lagi. Takutnya kalian kehabisan waktu. Dan biasanya kesan pertama itu yang muncul di otak itu biasanya yang sering keluar pada saat kita menghafal atau ngerjain soal latihan sebelumnya. Mungkin maksudnya begitu, pokoknya kondisi jangan diganggu lagi. Ini supaya menghemat waktu. Semangat semuanya, semoga membantu dan semoga kita semua bisa dapat skor terbaik juga dapat NIP di tahun ini. Amin ya. FR aku udah ujian tadi tapi yang aku pelajari hanya 10 yang masuk, banyak yang bukan kompetisi bidang aku. Kok jadi mengarah ke statistik sama material kan jadi bingung padahal pengelolaan keuangan kan. Pembahasan masalah APBD, APBN, undang-undang pasal akuntansi dan lain-lain ya namanya pengelola keuangan pasti adalah masuk tentang pengertian keuangan. Tapi kok hanya 10 yang masuk selebihnya itu kok ada bahasa Inggrisnya.
Dan ada FR, misal ada dana alokasi umum pemerintah 600M buat daerah, penyalurannya tiap bulan berapa. Tadi ada 3 soal sama persis dengan dana alokasi umum itu, terus dana APBN, alokasi buat pendidikan berapa persen. Fungsi APBN dan APBD, tugas BPK, pengelola keuangan. Kemudian bertanya Pemda kah? Iya. Soalnya gampang ngomong sebenarnya malah semacam TKP, tapi harus fokus jawabannya sama semua, paling beda satu kata doang. Terus ada soal tentang berita terupdate juga, misal APBN 2019 itu digunakan untuk apa aja dominannya. Jadi jawabannya itu sama-sama sama semua mirip, paling beda satu kata doang. Berarti di sini kita harus jeli dan tenang ya. Jangan gerusak-gerusuk. Kemudian ada FR lagi, pelajari opini BPK. Tadi yang WTP, WDP, dan lain-lain. Bisa di searching ya di internet. Terus tugas-tugas BPK banyak keluar, fungsi ASN, tugas ASN. Ini BPK, fungsi ASN sering keluar. Kode etiknya banyak soal ASN berbentuk seperti TKP, ada juga soal tentang radikalisme 2-3 soal, 2 atau 3 soal saya ambil pengelola keuangan kualifikasi jurusan D3 akuntansi, D3 komputerisasi akuntansi. Ini biasanya pada saat kita melamar suatu formasi kan ada kualifikasi pendidikannya. Ini ada 2, D3 akuntansi dan D3 komputerisasi akuntansi. Ada juga soal tentang kebijakan fiskal dan moneter. Ada soal pendapatan tahun 2014, 2015, 2019, terus suruh hitung berapa pertumbuhannya, tentang APBD, keluar 5 soal, kebanyakan APBN. RPJMN, RPJMD. Pajak ada 1 soal tentang PBB untuk bagian kabupaten. Pajak bumi dan bangunan ya, untuk bagian kabupaten. Pengelola keuangan pusat kabupaten daerah di Pemkab daerah sama-sama alhamdulillah tadi peringkat 1 akan lulus pemberkasannya. Kalau nanti tiba-tiba ada yang ingat lagi tentang soal tes KW-nya langsung aku informasikan dapat skor berapa. Ini dapat 345. Renstra, Renja, siklus APBN, akuntansi tadi nggak ada yang keluar pada berbulan-bulan belajarnya akuntansi. Nih harus dihafal juga nih Renstra dan Renja, siklus APBN. Ada juga suruh memilih mana yang fungsi bank sentral, wewenang Menke. Selamat berjuang teman-teman, kalau nanti ada yang aku ingat lagi, infokan as soon as possible, good luck. BTW saya boleh nanya lagi untuk tahapan RPJP itu apa aja ya? Saya udah cari di Google tapi nggak sesimpel pilihannya. Kakak contohin, maaf banyak tanya. Ada di undang-undangnya, tapi aku lupa undang-undang nomor berapa, mungkin bisa cari di Google. Kemudian dia screenshot foto ya. Ini tahapan perencanaan pembangunan nasional meliputi menyusun rencana, menetapkan rencana, kendali, pelaksanaan rencana, evaluasi. Penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan penyiapan rancangan awal rencana pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan, menyusun rancangan akhir rencana pembangunan, penyusunan RPJM nasional daerah dan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan. Penyiapan rancangan awal perencanaan pembangunan, penyiapan rencana kerja, musyawarah perencanaan pembangunan, dan penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Pokoknya kalian buka-buka lagi ya undang-undang tentang keuangan tuh. Sesuai Undang-Undang 33 tahun 2004 tentang dana perimbangan 90% untuk daerah, 10% untuk pusat, daerah 9% dibagi lagi, 16,2% untuk provinsi, 64,8% untuk kabupaten kota, 9% biaya pemungutan. Dari soal di atas untuk daerah 10M kali 90% sama dengan 9M. Selanjutnya untuk provinsi
16,2% dikali 9M, 1,458M. Kemudian dia mengeluarkan rumus, kalau saya kemarin sih nyarinya N1 dikurangi N0 per N0 dikali 100%. N sama dengan tahun, N0 sama dengan tahun dasar. Oke, sekian dulu FR kali ini ya. Untuk saat ini karena waktunya mepet, jangan belajar jauh-jauh dari FR yang telah dibagi radar, simak terus FR yang dibagikan Anyway PNS. Juga kalian jangan belajar jauh-jauh dari kisi-kisi yang dikeluarkan oleh B. Pokoknya itu ya. Yang dikeluarkan panitia CPNS, BKN. Kan udah ngasih kisi-kisi itu. Kemudian kalian pelajari juga jabatan yang kalian lamar, bukan instansi ya. Jadi kalau jabatannya misalnya pengelola keuangan ya kalian pelajari undang-undangnya, bukan instansi. Misalnya kalian melamar di instansi pangan, kalian gak harus belajar pangan. Yang harus kalian pelajari itu jabatan yang kalian lamar dan rumpunnya. Oke. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan info nih. Tekan tombol merah ini dan tekan loncengnya agar kamu selalu update info, oke? Semoga kalian lulus SKB dan diterima jadi PNS. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.